Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Karawang. Nama saya Fauzi. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah bekas istri anak tiri itu boleh dinikah Pak Ustadz? Misalnya begini, ada seorang laki-laki menikahi seorang janda, lalu janda itu punya anak laki-laki. Terus anak laki-laki itu suatu ketika menikah lalu bercerai. Apakah bekas istri anak tiri itu bisa dinikah oleh ayah tirinya Pak Ustadz? Terus pertanyaan yang kedua begini Pak Ustadz. Jika sebuah bisnis misalkan modalnya diangkat 3 orang, si A 10 juta, terus si B 10 juta, dan juga si C 10 juta. Nah nanti keuntungan itu dibaginya bagaimana? Soalnya si C itu tidak ikut dalam mengerjakan bisnis itu Pak Ustadz, hanya investasi saja. Tapi modalnya sama rata. Misalnya modal 30 juta itu diangkat oleh 3 orang, yaitu si A, si B, dan si C. Misalkan 30 juta itu buat beli padi yang udah siap panen gitu Pak Ustadz. Terus setelah dijual ada keuntungan 10 juta. Tapi si C ini memang dari awal tidak mau mengerjakan bisnis itu Pak Ustadz. Nah ini bagian si C ini berapa persen begitu Pak Ustadz? Itu pertanyaan yang kedua. Terus pertanyaan yang ketiga, apakah anak yang masih di dalam kandungan lalu ayahnya meninggal, nanti ketika kakek nenek dari ayah yang meninggal itu meninggal, apakah anak yang dulu masih dalam kandungan terus lahir dapat warisan apa tidak Pak Ustadz? Udah, makasih Pak Ustadz atas jawabannya, saya ucapkan terima kasih. Ya, bekas istri anak tiri. Dia katakan, kalau saya menikahi seorang janda, janda itu punya anak perempuan, dan ibunya atau istri janda itu sudah saya kumpuli. Anak itu menjadi mahram, anak. Dan terus karena ini dari mahram, ya toh. Nah, terus karena itu anak dalam pemeliharaan saya. Ya, nanti ibunya meninggal dunia, ya, wong ini mahram. Kalau ibunya sudah saya kumpuli, sudah tidak boleh menikahi anak tirinya tadi, tidak. Walaupun anak tiri, tapi sudah menjadi pemeliharaannya karena ibunya sudah saya kumpuli. Nah, kecuali kalau ibunya belum dikumpuli, lah menikahi anak tirinya tadi tidak masalah, boleh. Tapi kalau sudah dikumpuli, sekalipun ya, dia bukan anaknya sendiri jadi mahram dengan saya. Nah, terus anak tiri tadi nikah dengan orang lain, ya, dengan orang lain. Kemudian suaminya meninggal. Dan anak tirinya tadi mau saya nikahi boleh nggak? Oh dia belum punya suami aja dan tidak boleh, apalagi dah punya suami nikah tadi. Jadi anak tiri yang ibunya sudah dikumpuli tidak boleh dinikahi, itu menjadi mahram. Itu ya. Nah, kalau anak tadi meninggal dunia, anaknya tiri tadi meninggal dunia, tapi dia punya istri yang istrinya tadi sudah menjadi anak saya dan mahram dengan saya, ini nggak boleh saya nikahi, nggak boleh. Jadi bekas istri anak tiri, ya, bekas istri anak tiri berarti bekas, jadi anak laki-lakinya tadi kan jadi anak tiri saya atau nikah. Pada ibunya sudah saya kumpuli, berarti anak tiri ini punya istri menjadi seperti anak mantu saya sendiri kan berarti.
Nah mantu menikahi menantu itu kan nggak boleh. Ya, ini mantu. Nah itu sudah saya suaminya ibunya sudah saya kumpulin, berarti anak itu sudah jadi tanggungan saya, sudah mahram. Ya, nggak boleh itu. Usaha patungan 3 orang. Bagaimana pembagian hasilnya? Itu tergantung perjanjiannya. Namanya patungan, kerjasama, itu harus dibuat perjanjian tertulis. Orang mau iling-ilingan. Tertulis, disepakati, kalau tadi 3 orang, disepakati 3 orang. Ya, perjanjian ditandatangani, setuju semua lah. Kalau apa yang menjadi keputusan 3 orang yang patungan tadi sudah ditepati dalam perjanjian itu lah. Ya, apalagi patungan 3 orang tujuan untuk bisnis lah. Nanti pembagiannya untung bagaimana, kalau rugi bagaimana, ya dituangkan dalam perjanjian itu. Maka dalam Islam kan supaya semua itu kerjasama itu tanggung utang, pinjam meminjam supaya ditulis, ya, dan ditulis. Dan surat Al-Baqarah ayat 282 itu supaya ditulis, sehingga nanti kalau terjadi perselisihan tidak hanya kembali eling saya dulu begini, eling saya enggak, kembalinya kepada tulisan perjanjian bersama tadi itu. Nah itu kembalinya ke sana. Anak masih dalam kandungan, bapaknya sudah meninggal. Ya, bapaknya meninggal. Ya. Nah, ketika anak lahir, nanti bapaknya meninggal, karena sudah meninggal, bapaknya anak tadi lahir lah, anak nanti dapat warisan apa tidak itu. Dapat warisan apa tidak. Kalau anaknya hidup ya dapat warisan, nanti udah gede, walaupun bapaknya meninggal, toh ini anak itu tetap anak bapaknya yang meninggal tadi. Nah, meninggal mempunyai warisan, ya. Nah, ini memang anaknya, dia punya hak warisan, ya. Lah yang dikatakan tidak waris itu kalau yang meninggal itu anaknya, ya. Bapaknya meninggal, kebetulan nanti anaknya lahir ya. Tidak lama meninggal juga, nah itu tidak ada waris. Waris apa warisi? Warisan ya tidak dapat, diwarisi ya tidak, karena tidak punya apa-apa lah, anak baru lahir mati itu. Kalau yang meninggal bapaknya, berarti bapak itu meninggalkan seorang anak yang masih dalam kandungan tadi, punya hak waris ya. Pokoknya meninggal. Tadi pertanyaannya apakah mendapatkan warisan tinggalan dari kakeknya? Kakeknya siapa? Kakeknya bapak yang meninggal. Kalau bapaknya meninggal, ya kakeknya meninggal tadi, cucunya belum lahir, ya. Kakeknya meninggal, cucunya belum lahir, kan belum dihitung itu, belum lahir, ya. Tapi kalau memang dia bapaknya punya warisan dari kakeknya, ya, urus warisan dari kakeknya. Nah kebetulan bapaknya tadi meninggal, yang mewarisi warisannya bapak tadi ya anak-anaknya. Nah kalau dia anaknya lahir ya dapat warisan. Kalau anaknya tadi hidup, jadi warisan dari bapaknya, bapaknya warisan dari bapaknya lagi dari kakeknya tadi ya. Nah kecuali kalau bapaknya meninggal, kakeknya meninggal, anaknya ini belum lahir, ya. Nah, belum lahir, sehingga walaupun belum lahir, kalau diurut tuh memangnya anak bapaknya kan warisan. Pas ngitung warisan, anaknya belum lahir ya itu bagian.